Si Pitung kenal, si Pitung. Siapa si Pitung? Tokoh Betawi. Pitung yang dari Rawabelong, cuma nggak tahu orangnya, tahu ceritanya. Siapa si Pitung? Kepala apa sih, pembela biar apa Betawi itu. Kenal nggak tapi tahu. Oh ya, siapa si Pitung? Jagoan Betawi ya. Ya, siapa warga Jakarta yang nggak kenal dengan si Pitung? Tokoh Betawi yang melegenda ini namanya telah diabadikan menjadi nama jalan di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat, tempat yang diduga kuat merupakan tempat kelahirannya. Menurut cerita, si Pitung yang bernama asli Salihun lahir pada 1866 di pinggiran kota Batavia dari pasangan Piuh dan Pinah. Untuk mengetahui lebih banyak tentang si Pitung, saya akan bertemu dengan Mbah Tiar, pemilik sanggar si Pitung di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kawasan ini sudah jauh berbeda dengan saat si Pitung masih hidup. Pada abad ke-19, tempat ini merupakan Om London atau daerah pinggirannya Batavia yang sulit dikendalikan oleh penjajah. Mbah Tiar menceritakan, Pitung dahulu belajar main pukul atau istilah silat dalam budaya Betawi di kawasan yang satu ini. Pada saat itu, silat diajarkan di pesantren. Selain ilmu agama, silat menjadi bekal masa depan si Pitung sebelum menjadi jagoan. Pada saat Pitung hidup, belum ada sebutan untuk aliran main pukul yang ia pelajari. Meski begitu, tidak tertutup kemungkinan jurus-jurus yang ia kuasai menjadi cikal bakal aliran silat cingkrik yang juga lahir di Rawabelong. Amis. Salam. Assalamualaikum. Hormat. Terima kasih. Ya, silat cingkrik ini sendiri diduga berusia lebih dari 100 tahun. Dan di kampung Rawabelong sendiri ada sekitar lebih dari 13 guru persilatan yang ada di sini. Ayah demam di sini yang berkuasa di wilayah ini. Untuk mengenang kehidupan si Pitung, berbagai kisahnya dilestarikan dalam bentuk pertunjukan lenong. Di mata orang Betawi, si Pitung dikenal sebagai sosok pejuang yang membela rakyat dari penindasan. Berbekal akhlak yang baik dan kepandaian bela diri, dia dengan berani melawan penjajah dan suruhannya untuk menegakkan keadilan. Nah, jadi kalau di dalam film katanya Pitung membagi-bagikan uang. Padahal itu yang dirampok dari hasil tukang-tukang pukul itu yang memaksa ngambil hak-hak rakyat kecil, diambil kembali dan dikembalikan lagi. Nah itu yang dipelintir sama Belanda, dia bilang dia perampok. Pitung bukan perampok. Salah satu peninggalan yang bersinggungan dengan si Pitung yang saat ini masih bisa dijumpai adalah Museum Rumah Si Pitung di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Rumah panggung ini sebenarnya adalah rumah saudagar kaya Bugis bernama Haji Safiuddin yang pernah didatangi oleh si Pitung. Ada 3 versi tentang keberadaan si Pitung di sini. Pertama, si Pitung memang bersahabat dengan Haji Safiuddin dan berkunjung ke sini untuk bersilaturahmi. Keduanya berlari atau menyembunyikan diri setelah merampok di daerah Condet. Versi ketiganya malah si Pitung merampok hartanya Haji Safiuddin. Berbeda dengan cerita rakyat tentang si Pitung yang diwariskan secara turun-temurun, bukti sejarah atau media massa dan arsip pemerintahan kolonial Belanda saat itu menggambarkan si Pitung sebagai sosok antagonis. Si Pitung dianggap melanggar undang-undang. Koran-koran pada saat itu menggambarkan si Pitung sebagai sosok yang dicintai sekaligus ditakuti masyarakat. Si Pitung disebut kerap beraksi menggunakan pistol revolver yang merupakan temuan baru pada akhir abad ke-19 dan meresahkan pemerintah kolonial, sehingga mereka berupaya keras menangkapnya. Terkait cerita kebaikan si Pitung yang disandingkan dengan kisah Robin Hood, sejarawan Universitas Leiden Margriet van Til menilai kisah itu bukan tidak berdasar. Terlebih, Pitung pasti memerlukan bantuan masyarakat ketika bersembunyi dari kejaran aparat. Oh yes, it could very well be, because that's the information I don't get from written sources. I get some information, but there are still a lot of things we don't know about Si Pitung. And that are the kinds like this. How was he like a person? Was he generous? And that's the thing, I think you have to go to oral tradition to find out about that kind of thing. But he was popular in some way.
Si Pitung meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit setelah tertembak peluru saat disergap polisi yang dipimpin Scott Van Hine di sebuah pemakaman di kawasan Tanah Abang pada tahun 1893. Sosok Si Pitung pernah diwacanakan menjadi pahlawan nasional, namun terbentur minimnya dokumen resmi. Meski begitu, ia akan selalu mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat Betawi yang kisahnya akan terus dikenal. Tim Liputan CNN Indonesia.